Kalau kita masih terus berhutang, nambah hutang baru nggak akan kelar. Kita sholawatan, tapi kita nambah hutang baru nggak akan kelar. Sholawatan, alhamdulillah nih dengan sholawat lancar nih bayar utang nih ya. Ngambil lagi kredit kompor, kredit kulkas, kredit misalnya kredit lemari, misalnya ketambah lagi kreditan. Oh kreditnya ini murah ini cicilannya, kredit kue misalnya segala macam jadi kredit, nggak akan selesai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati di setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, dan kedua buku ini berbeda. Kalau mau beli langsung aja ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomornya, atau teman-teman bisa klik linknya di deskripsi box di bawah. Dan buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Yulia di Surabaya. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Mau sedikit cerita, perkenalkan, nama saya Mbak Yulia dari Surabaya. Halo Mbak Yulia, salam kenal ya. Masih mengikuti awal-awal ini, aku bersolawat karena hajatku pengen hutang lunas dari riba. Abang koperasi harian, rasanya saya nggak kuat Mbak Mel untuk membayar lagi. Tapi mau gimana lagi, itu juga aku pinjam tanpa sepengetahuan suami. Jadi aku bingung sendiri, dan hutangnya bukan untuk aku sendiri tapi untuk keluarga. Ngerti juga kan Mbak Mel, kebutuhan untuk ibu rumah tangga. Nah, dan di awal 2 minggu ini saya coba amalkan salawat munjiat. Nah, jreng-jreng, harusnya dikasih musik sama admin ya. Jreng-jreng, salawat munjiat. Sama salawat Jibril 1000 kali, itu pun sekali duduk pas sholat maghrib aja, yang sambil salawat yang salawat Jibrilnya. Tapi munjiatnya belum bisa banyak Mbak Mel karena masih belajar, dan alhamdulillahnya Allah sangat membantu aku Mbak Mel. Pas sholat maghrib dan baca salawat munjiat, tiba-tiba ada WA dari adik saya, masuklah link Shopee, dan akhirnya suami saya isi data link itu kerja di gudang Shopee gitu. Insya Allah tanggal 3 April besok mau masa training, dan gajinya alhamdulillah banget Mbak. Aku bersyukur banget atas pertolongan Allah, karena Allah maha pengasih, maha penolong. Mungkin dengan cara kerjaan baru suami saya baru ini, insya Allah hutang saya terlunasi satu persatu. Doakan ya Mbak, amin. Terima kasih Mbak Mel atas ajarannya. Sholat insya Allah aku nggak akan pernah tinggalkan. Sholat dan sholawatnya, sholawat munjiat memang bener-bener dahsyat ya Allah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kalau ada testimoni lagi saya akan kirim lagi. Terima kasih Mbak Mel lewat VT-VT-nya Mbak Mel dari YouTube, selalu nggak pernah ketinggalan sehat. Selalu untuk keluarga Mbak Mel tetap ajarkan sholawat terus Mbak Mel, yang lain pada ikut, amin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kisah dari Mbak Yulia di Surabaya. Mbak Yulia ini seorang ibu rumah tangga yang bingung sama yang namanya hutang sama bank koperasi. Katanya mau bank koperasi punya utang. Utangnya bukan buat diri sendiri, bukan, buat keluarga juga gitu loh. Karena kan uang dari suami nggak cukup, mau minta lagi juga bingung, nggak enak. Yang namanya kita ya teman-teman, ngerasain aku juga kalau dikasih duit nih ya sama suami ya, seberapapun itu, mau kecil mau besar, kita merasa beban gitu loh.
Padahal kebutuhan banyak, tapi kayaknya untuk apa ya, kalau uang itu tiba-tiba habis, tiba-tiba tinggal sedikit, kita kayak rasa beban. Walaupun sebenarnya suami juga nggak marah, nggak nanyain juga, tapi kita kayak yang takut nanti dibilang nggak bisa pegang duit gitu kan. Untuk para ibu-ibu pasti gitu. Akhirnya untuk menutupi kekurangan, ngeriba, ngeminjol, ngeabang koperasi, ngebank keliling. Bener nggak sih? Komen kalau yang ada yang pada kayak gitu. Ayo kita tobat ya, tobat sama-sama tobat ya teman-teman ya. Jadi suami nggak tahu, udah deh, nanti kan bayarnya bisa nyicil ini. Padahal di situ ada dosa riba. Gara-gara dosa riba, dosa yang tadinya kecil lama-lama besar. Dosa yang tadinya cuman kecil jadinya menggunung. Nauzubillah ya teman-teman, itu sumber malapetaka tuh. Makanya jangan sampai teman-teman nyemplung lagi ke dalam situ, ke dalam riba ya. Nah kemudian akhirnya mbaknya bingung gimana, ya Allah ya udah deh aku baca munjiat aja dah udah. Mbaknya mulai baca munjiat 500 munjiat setiap hari, tapi kalau shalawat Jibrilnya 1000 bisa sekali duduk karena kan agak lumayan mudah ya. Dan teman-teman Masya Allah banget, tiba-tiba ya rezekinya lewat suami nih kayaknya, karena suaminya tiba-tiba keterima kerja di Shopee katanya, ada panggilan. Dan pada saat training ini udah mulai masuk training katanya gajinya lumayan tuh, Masya Allah, gajinya lebih besar mungkin dari pekerjaan yang sebelumnya ya. Masya Allah banget. Mungkin ini kali ya Mbak Mel jalannya, aku bisa mencicil hutang-hutangku dan pelan-pelan melunasi hutangku ya, insya Allah. Karena jalan rezeki itu tidak harus selalu dari tangan kita. Kita yang salawatan kan banyak ya, kenapa sih aku yang salawatan kok yang dapat rezeki itu suami? Permasalahannya suamiku pelit gitu loh, kan suka pada begitu ya teman-teman. Allah tahu yang terbaik, mungkin jalannya lewat sana gitu ya. Sabar aja, jangan ngeluh mulu. Kalau ngeluh tambah ribet nanti, tambah stres, nggak datang pertolongan. Nah kemudian jalan rezeki dari mana aja bisa lewat suami, seperti yang dialamin sama Mbak Yulia ya teman-teman ya. Jalannya lewat suami tiba-tiba dapat pekerjaan yang gajinya lebih besar dari gaji sebelumnya, dan insya Allah pelan-pelan bisa ngelunasin utang. Tapi ya teman-teman, kalau kita masih terus berhutang, nambah hutang baru nggak akan kelar. Kita salawatan, tapi kita nambah hutang baru nggak akan kelar. Salawatan, alhamdulillah nih dengan salawat lancar nih bayar utang nih ya. Ngambil lagi kredit kompor, kredit kulkas, kredit misalnya kredit lemari, misalnya ketambah lagi kreditan. Oh kreditnya ini murah, ini cicilannya, kredit kue misalnya segala macam, jadi kredit nggak akan selesai teman-teman. Jadi kalau kita mau berhenti dari riba, satu, jangan nambah riba baru. Ketika kita nambah riba baru, apalagi kita nambah riba barunya untuk nutup utang yang lama, wah hancur babak belur, nggak bakalan kelar. Aku dari dulu selalu ngomong gitu, kalau teman-teman mau stop dari riba, bebas dari riba, jangan nambah riba baru. Terus gimana dong Mbak? Udah jatuh tempo, kalau nggak dibayar gimana dong? Udah tahu ilmunya, sholawat, baca sholawat dulu, dibanyakin, dikencengin ikhtiar langitnya teman-teman. Apalagi yang pada ibu rumah tangga, kencengin. Nanti Allah kasih jalan, nggak bakalan deh nambah utang riba baru. Walaupun mungkin ntar bakalan babak belur gitu ya. Misalnya bakalan ada yang tiba-tiba ketahuan suami, jadi ribut, jadi diomelin. Atau tiba-tiba ketahuan sama orang tua. Atau tiba-tiba mungkin orangnya nanti datang ke rumah yang nagih. Akhirnya semua pada tahu. Apapun itu, jalanin, adepin ya, walaupun itu berat, walaupun itu pahit, tapi insya Allah dibalik semua itu ada kemudahan demi kemudahan, ada kemudahan dan kemudahan seterusnya. Daripada kita tutupin nambah riba baru ya, kelihatannya aja aman tapi sebenarnya hancur. Emang kagak stres nyimpen rahasia sendirian? Ya nggak? Jadi sepakat ya, stop nambah riba baru. Kemudian ngapain lagi kalau mau utangnya kebayar Mbak supaya lunas? Ya tadi baca sholawat. Pertama stop nambah hutang baru, baca sholawat. Berapa banyak? Kamu harus baca sebanyak-banyaknya, harus, kan mau selesai utangnya. Kalau mau cepat selesai, mau cepatan beres, ya kamu harus berjuang gitu loh. Kalau kamu tidak punya pekerjaan apapun, kamu hanya ibu rumah tangga, maaf ya, bukan ngerendahin maksud aku teman-teman. Misalnya kita hanya ibu rumah tangga, bukan kamu dah kita ya, kita hanya ibu rumah tangga, atau kita sekarang lagi nggak kerja nih, nggak punya pekerjaan, kita lagi jadi pengangguran. Ayo kita kencengin salawatnya, kita duduk, bener-bener duduk, sekali duduk baca 1000 munjiat. Teman-teman baca 1000 munjiat sekali duduk itu dahsyat banget loh. Ya, kalian cobain deh 1000 munjiat sekali duduk. Memang tidak ada patokan jumlah khusus dalam salawat harus sekian-sekian, enggak. Ini kan hanya berdasarkan pengalaman aku. Mbak kalau mau dilebihin jadi 1001 boleh nggak? Boleh. Jadi nggak harus 1000, enggak gitu loh. Minimal 1000 kali, karena itu jumlah yang banyak banget, luar biasa capeknya.
3 sampai 4 jam, paling cepat 3 jam ya, paling lambat tak terhingga waktunya. Aku pernah 3 jam, pernah juga 4 jam, 5 jam, bahkan 6 jam. Jadi tergantung dari tingkat godaannya. Kadang ngantuk berat ya, kadang godaannya banyak macam-macam deh godaannya teman-teman ya. Jadi teman-teman perjuangkan gitu loh. Kalau mau selesai masalahnya ya berjuang gitu loh ya. Tapi ingat, selalu aku ingetin teman-teman, bukan berarti perjuangan kita ngejalanin ikhtiar langit terus kita harus menunda pekerjaan kita. Libur deh sehari nggak kerja, atau aku nggak kerja dulu, aku berhenti kerja deh, pokoknya mau fokus ikhtiar langit. Itu salah besar teman-teman ya. Kerja juga ibadah, baik kalau laki-laki kerja, jangan pada kagak kerja ya teman-teman. Kecuali memang ya susah, udah nyari kemana-mana nggak bisa, nggak mungkin, ya udah kita ikhtiar langit. Nanti Allah tunjukin mesti gimana sih kita nih di rumah, apakah kita usaha, ataukah kita mesti jadi affiliate, atau kita punya keahlian apa. Nah itu nanti sama Allah insya Allah dikembangin gitu loh. Nah contohnya yang sering aku bilang ya, beberapa testimoni aku yang dulu ya, ini dari yang namanya Mbak S di Cibubur, masih inget nggak? Dari mulai yang dia ibu rumah tangga gitu kan, sampai akhirnya sekarang dia udah laris jualan cirengnya, masya Allah. Dan kabar terbarunya dia baru kebeli kulkas baru, kayaknya sih baru ya, aku nggak tahu baru pas nggak nanya aku. Pokoknya dia baru beli kulkas yang 2 pintu cash teman-teman. Sempat tadi mau kredit, tapi dia nggak mau kreditan. Jangan kredit ya para teman-teman, para pengusaha, para pedagang yang mungkin dagangnya makanan frozen misalnya. Wah kalau aku punya misalnya permintaan membludak nih, kalian usahanya usaha frozen, permintaan membludak karena dibalik makanan enak kalian juga bersolawat laris jualannya, terus kalau gini terus bingung nih, keteteran nih karena kulkasnya udah nggak muat. Dan jangan coba-coba kalian kredit kulkas, karena ketika kalian kredit kulkas, kalian nambah hutang riba, nauzubillah, itu mandek tuh bayaran nanti. Kan mikirnya, keuntungan jualan aku kan sebulannya untung aku tuh 5 juta, bisa lah cicil kulkas mah 500.000 sebulan. Jangan, hancur. Ya, kalau mau bismillah ngomong, maulah ya Allah, hamba kurang ya Allah kulkasnya, ya Allah tolongin dong ya Allah, hamba pengen punya kulkas yang bagus, yang bisa kepake, yang kepake buat usaha hamba, tapi nggak riba, tapi cash. Kalaupun ujung-ujung yang utangnya bukan yang riba gitu loh teman-teman. Kan ada aja ya orang yang misalnya kita punya tetangga atau kita punya saudara yang lumayan punya rezeki lebih, terus dia ya udah nih beli, harga kulkasnya misalnya 1.500.000, dia ngehargain 2 juta nih. Aku beli kulkas nih, aku hargain ke kamu 2 juta, kamu cicil 10 kali sebulan 200, kan cicil juga, tapi kan gak ada ribanya, itu gak apa-apa. Misalnya aku Sultan nih, siapa yang pada mau beli kulkas baru, ya udah bilang ke aku, sini aku beliin kulkasnya harga 1.500.000, tapi aku ngambil untungnya 1.500.000, boleh nggak? Ya boleh, bebas ya teman-teman ya. Aku mau harganya 3 juta, kamu cicil sebulannya 300, boleh deh, selama 10 kali bayar gitu loh. Boleh kalau seperti itu ya teman-teman. Yang nggak boleh itu kalau misalnya ada dendanya gitu loh. Kalau kamu telat bayar sehari itu dendanya 20.000, wah mendingan pada denda, lumayan kan untungnya. Tapi itu riba teman-teman, jangan, kagak boleh ya gitu. Masya Allah banget ya, itu tadi testimoni dari Mbak Yulia di Surabaya. Kita doakan semoga Mbak Yulia suaminya nanti pekerjaannya diperpanjang terus ya, trainingnya bagus, gajinya bertambah-tambah terus, amin. Dan hutangnya juga lunas, amin, amin ya rabbal alamin, berkah ya Mbak ya. Dan semoga teman-teman yang nonton, makasih, semoga rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah, amin, amin ya rabbal alamin. Utangnya juga pada lunas, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.